Halo semuanya, kita akan belajar bersama ya tentang materi jamur. Kira-kira apa ya yang disebut dengan jamur? Apakah masuk ke dalam kelompok tumbuhan ataupun kelompok hewan? Atau mungkin punya kelompok kingdom tersendiri? Mari kita pelajari ciri-ciri umum jamur. Ciri-ciri umum jamur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya tersusun oleh satu sel atau uniseluler dan banyak sel atau juga yang disebut dengan multiseluler. Nah, ini adalah struktur tubuh jamur ya. Yang kedua adalah selnya mempunyai membran inti atau bersifat eukariotik. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai klorofil, bersifat parasit, saprofit, dan simbiotik. Yang keempat, dinding sel tersusun atas zat kitin dan selulosa. Kemudian yang kelima, tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Seperti yang terlihat pada gambar, hifa bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Kemudian hifa jamur dapat tersusun dari beberapa unit sel yang dipisahkan melalui septa. Hifa pada beberapa jamur tidak memiliki septa atau disebut juga dengan asepta. Nah, yang disebut dengan septa adalah hifa bersekat, sedangkan yang disebut dengan asepta adalah hifa yang tidak bersekat. Ciri-ciri jamur yang selanjutnya adalah jamur mempunyai dua generasi, yaitu generasi haploid dan generasi diploid. Generasi diploid pada jamur sangat singkat. Kemudian ciri-ciri jamur yang selanjutnya adalah jamur bereproduksi secara aseksual dan bereproduksi secara seksual. Gambar di bawah ini merupakan reproduksi jamur secara aseksual. Kemudian macam-macam spora aseksual. Yang pertama, conidiofor atau conidium dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Kemudian yang kedua, sporangiospora, yaitu spora bersel satu yang terbentuk di dalam sporangium di ujung sporangiospor. Yang ketiga, oidium atau arctospora, spora bersel satu yang terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Yang keempat, Chlamydospora, spora bersel satu yang berdinding tebal, terbentuk dari sel-sel hifasomatik dan sangat rentan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Yang terakhir, Blastospora, yaitu tunas atau kuncup pada sel-sel kamir. Yang selanjutnya adalah macam-macam spora seksual. Yang pertama, Conidiospora, yaitu dibentuk di bagian ujung hifa. Yang kedua, Arcospora, yaitu spora bersel satu yang terbentuk di dalam askus. Umumnya terdapat 8 ascospora di dalam setiap askus. Yang ketiga, Basidiospora, spora bersel satu yang terdapat di atas basidium. Yang keempat, Zygospora, yaitu spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila terjadi peleburan ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi atau yang dikenal juga dengan gametangia. Yang kelima, Oospora, spora yang terbentuk di dalam struktur sel betina khusus atau oogonium. Ciri-ciri jamur yang selanjutnya adalah jamur hidup di tempat-tempat basah atau lembab yang mengandung zat organik, sedikit asam, dan kurang sinar matahari. Kemudian, jamur mempunyai akar, batang, dan daun sehingga keseluruhannya disebut dengan talus. Talus jamur ada yang membentuk struktur menyerupai akar, batang, dan daun tumbuhan. Kemudian ciri-ciri jamur yang terakhir adalah kebanyakan jamur bersifat mesofilik, yaitu tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Namun, ada juga jenis jamur termofilik yang mampu tumbuh pada suhu 50 derajat Celcius dan jenis jamur psikrofilik pada suhu 0 derajat atau kurang dari 0 derajat. Demikian penjelasan tentang materi ciri-ciri jamur. Bagaimana anak-anak pembelajaran tentang ciri-ciri jamur ini? Apakah kalian semua sudah memahaminya? Jika sudah, silahkan dijawab ya pertanyaan yang terdapat pada menu kuis di bawah ini. Atau jika belum memahaminya, bisa diulang lagi dari awal ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu materi klasifikasi jamur. Terima kasih.